Pecco Bagnaia ternyata punya misi besar setelah meninggalkan Ducati. Targetnya mengalahkan Marc Marquez. Keputusan Pecco Bagnaia meninggalkan Ducati dan bergabung dengan Aprilia untuk MotoGP 2027 menjadi salah satu kabar paling mengejutkan menjelang era baru kelas Premier. Kepindahan tersebut memunculkan berbagai spekulasi, terutama mengenai alasan utama Bagnaia memilih meninggalkan tim yang telah memberinya kesuksesan besar. Namun, pengamat MotoGP Carlo Pernat memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, keputusan Bagnaia tidak semata-mata berkaitan dengan besarnya nilai kontrak. Pernat justru melihat ada ambisi olahraga yang jauh lebih besar di balik langkah pembalap asal Italia tersebut. Bagnaia disebut ingin membangun kembali jalannya menuju gelar juara dunia dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai pembalap Ducati, melainkan sebagai rival yang berusaha mengalahkan Ducati sekaligus Marc Marquez. Pernat menilai keputusan Massimo Rivola untuk bergerak cepat mendekati Bagnaia merupakan langkah yang sangat tepat. Ketika Bagnaia dikabarkan tengah bernegosiasi dengan Yamaha, Aprilia langsung menawarkan proyek yang dinilai mampu memberikan tantangan baru sekaligus peluang untuk bersaing di barisan depan. Menurut saya, itu adalah keputusan yang sangat tepat dari Massimo Rivola. Ketika Bagnaia sedang bernegosiasi dengan Yamaha, Rivola langsung memintanya bergabung dengan Aprilia dengan menjanjikan motor yang kompetitif, ujar Pernat. Menariknya, Pernat mengungkap bahwa Bagnaia tetap mendapatkan bayaran besar di Aprilia, tetapi nilainya diperkirakan hanya sekitar setengah dari tawaran yang diberikan Yamaha. Jika benar demikian, keputusan tersebut semakin menunjukkan bahwa faktor finansial bukan pertimbangan utama Bagnaia. Ia disebut lebih mengutamakan aspek teknis dan peluang untuk kembali menjadi juara dunia. Bagnaia mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan teknis. Ia memilih jalan yang memberinya peluang untuk menang, kata Pernat. Menurutnya, jika Bagnaia memilih Yamaha, tantangan yang dihadapinya akan memiliki konteks berbeda. Ia mungkin mendapatkan kontrak bernilai sangat besar, tetapi proyek tersebut belum tentu langsung memberikan kesempatan untuk bertarung melawan Ducati dan Marquez dalam perebutan gelar. Sebaliknya, Aprilia menawarkan tantangan yang jauh lebih berisiko. Bagnaia harus membantu mengembangkan proyek baru sekaligus berusaha menjadikan Aprilia sebagai penantang serius Ducati. Ini adalah keputusan yang didorong oleh ambisi meraih kemenangan atas Ducati dan Marc Marquez. Jika ia memilih Yamaha, itu bukan pertarungan untuk mengalahkan Ducati dan Marquez, melainkan semata-mata soal uang. Namun di Aprilia, ia memulai sebuah tantangan besar. Memang tidak mudah, tapi ia benar-benar siap menghadapi tantangan tersebut, lanjut Pernat. Pernat pun memberikan apresiasi khusus terhadap keberanian Bagnaia menerima tantangan tersebut. Menurutnya, seorang pembalap yang rela meninggalkan situasi nyaman demi proyek yang belum terjamin sukses menunjukkan ambisi olahraga yang sangat kuat. Ini adalah sebuah pertarungan yang patut diapresiasi, karena Bagnaia bersedia menerima gaji sekitar setengah dari yang ditawarkan Yamaha. Dari sudut pandang olahraga, hal itu menjadi nilai tambah baginya, jelasnya. Meski demikian, Pernat tidak menutup mata terhadap besarnya risiko yang harus dihadapi Bagnaia. Aprilia belum memiliki jaminan akan langsung menjadi motor terbaik ketika regulasi baru MotoGP 2027 mulai berlaku. Era tersebut akan menghadirkan perubahan besar, termasuk penggunaan mesin 850 cc. Karena itu, performa masing-masing pabrikan masih menjadi tanda tanya. Selain tantangan teknis, Bagnaia juga disebut akan benar-benar memutus hubungan dengan lingkungan lamanya di Ducati. Pernat menyoroti bahwa tidak ada anggota penting dari tim lama Bagnaia yang diperkirakan ikut pindah ke Aprilia. Jika diperhatikan, tidak akan ada seorang pun dari tim lamanya yang mengikuti Bagnaia, termasuk Christian Gabbiadini. Tidak ada satupun yang akan pindah bersamanya, ungkap Pernat. Situasi tersebut membuat kepindahan Bagnaia semakin menarik. Ia bukan hanya berganti motor, tetapi juga harus membangun kembali lingkungan kerja dan sistem yang benar-benar baru. Pada akhirnya Pernat meyakini tujuan Bagnaia sudah sangat jelas, menjadi juara dunia dengan mengalahkan Ducati dan Marc Marquez. Tujuan Bagnaia adalah menjadi juara dunia dengan mengalahkan Ducati dan Marc Marquez. Itu merupakan keputusan yang sangat penting, tegasnya. Jalannya tentu tidak akan mudah. Bagnaia harus membuktikan bahwa dirinya mampu membawa Aprilia ke level tertinggi di tengah persaingan ketat MotoGP 2027. Namun jika proyek tersebut berhasil, kepindahan ini bisa menjadi salah satu keputusan paling berani dalam karirnya. Pernat juga yakin persaingan antara Aprilia dan Ducati akan tetap menarik. Meski belum diketahui seberapa kompetitif motor 850 cc masing-masing pabrikan, ia memperkirakan kedua tim tetap akan memiliki paket yang kuat. Dengan demikian, MotoGP 2027 berpotensi menghadirkan duel emosional. Bagnaia bersama Aprilia menghadapi mantan timnya Ducati,
sekaligus berusaha merebut kembali mahkota juara dunia dari Marc Marquez. Bos tim Valentino Rossi akhirnya buka suara. Pablo Nieto menegaskan Marc Marquez memang pantas menang, tetapi juga menyebut Marco Bezzecchi terlalu banyak melakukan kesalahan. Benarkah komentar ini menjadi petunjuk berubahnya peta persaingan MotoGP 2026? Simak ulasan lengkapnya. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 semakin memanas memasuki paruh kedua musim. Dominasi Aprilia bersama George Martin, Marco Bezzecchi, dan Ai Ogura memang sempat membuat Ducati berada dalam tekanan. Namun kebangkitan Marc Marquez bersama Ducati Lenovo kembali mengubah peta persaingan dan membuat perebutan gelar dunia semakin sulit diprediksi. Di tengah situasi tersebut, manajer Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Pablo Nieto, memberikan pandangannya mengenai persaingan musim ini. Menurut putra legenda Grand Prix Angel Nieto tersebut, Marc Marquez tetap menjadi salah satu kandidat terkuat juara dunia, bahkan setelah sempat tertunggal jauh akibat cedera. Pablo menilai banyak orang terlalu cepat mencoret nama Marquez ketika pembalap asal Spanyol itu harus menjalani masa pemulihan usai cedera serius yang dialaminya. Namun, kemampuan Marquez bangkit dan kembali memenangkan balapan membuktikan kualitas seorang juara sejati. Bagaimanapun juga, dia adalah Marc Marquez. Akan menjadi kesalahan besar jika tidak memasukkannya dalam daftar kandidat juara dunia, tegas Pablo. Menurutnya, keberhasilan Marquez kembali meraih kemenangan setelah menjalani 2 operasi menunjukkan mental luar biasa yang hanya dimiliki oleh pembalap-pembalap elit. Meski demikian, Pablo mengingatkan bahwa perebutan gelar MotoGP 2026 tidak hanya melibatkan Marc Marquez. Ia juga melihat George Martin dan Marco Bezzecchi sebagai pesaing yang sangat kuat, sementara beberapa pembalap lain masih memiliki peluang karena selisih poin yang sangat tipis. Salah satu faktor yang membuat persaingan musim ini begitu menarik adalah format sprint race yang menambah jumlah poin yang diperebutkan setiap akhir pekan. Kini setiap seri menawarkan total 37 poin, terdiri dari 25 poin pada balapan utama dan 12 poin pada sprint race. Situasi tersebut membuat posisi klasemen bisa berubah drastis hanya dalam beberapa seri. Pablo mencontohkan bahwa seorang pembalap yang gagal mencetak poin dalam 2 atau 3 balapan saja bisa langsung kehilangan banyak posisi di klasemen. Sebaliknya, pembalap yang sedang dalam tren positif dapat melonjak sangat cepat, seperti yang dilakukan Marc Marquez dalam beberapa seri terakhir. Menurut Pablo, kebangkitan Marquez memang tidak lepas dari performanya yang semakin konsisten. Namun, ia juga menilai ada faktor lain yang ikut memengaruhi perubahan klasemen. Ia secara terbuka menyebut Marco Bezzecchi terlalu sering melakukan kesalahan pada balapan hari Minggu. Beberapa hasil buruk yang dialami pembalap Aprilia tersebut membuat peluang para rival kembali terbuka. Pablo menilai Marquez memang pantas memenangkan balapan, tetapi ia juga diuntungkan karena para pesaing utamanya gagal memaksimalkan peluang. Komentar tersebut semakin memperlihatkan betapa ketatnya persaingan musim ini, di mana kesalahan kecil sekalipun dapat berdampak besar terhadap perebutan gelar juara dunia. Selain membahas persaingan di papan atas, Pablo Nieto juga memberikan apresiasi terhadap performa Fabio Di Giannantonio sepanjang paruh pertama MotoGP 2026. Menurutnya, pembalap Italia itu tampil jauh lebih konsisten dibanding musim sebelumnya. Jika pada musim lalu performanya naik turun, kini Di Giannantonio hampir selalu mampu bersaing di barisan depan dan menjadi salah satu pembalap Ducati yang paling stabil. Pablo mengungkapkan bahwa peningkatan konsistensi memang menjadi target utama VR46 sejak awal musim. Pada 2025, timnya kerap tampil sangat kompetitif pada satu seri, tetapi kesulitan bahkan untuk menembus posisi 10 besar pada balapan berikutnya. Kini masalah tersebut mulai berhasil diatasi. Ia juga mengaku memahami keputusan Di Giannantonio yang menerima pinangan tim pabrikan KTM mulai musim 2027. Menurut Pablo, ketika seorang pembalap tampil luar biasa, wajar jika tim-tim pabrikan berusaha merekrutnya. Meski merasa sedih kehilangan salah satu pembalap terbaiknya, ia tetap mendukung langkah tersebut karena melihatnya sebagai perkembangan karir yang positif bagi Di Giannantonio. Sementara itu, terkait persaingan antara Ducati dan Aprilia, Pablo menilai kedua pabrikan saat ini memiliki performa yang sangat berimbang. Ia meyakini tidak ada motor yang benar-benar dominan sepanjang musim. Keunggulan masing-masing pabrikan akan sangat bergantung pada karakter sirkuit yang dihadapi. Di beberapa lintasan, Aprilia mungkin lebih cepat, sementara di trek lain Ducati memiliki keuntungan yang lebih besar. Hal itulah yang membuat MotoGP 2026 menjadi salah satu musim paling kompetitif dalam beberapa tahun terakhir. Menjelang musim 2027, VR46 juga telah menyiapkan regenerasi pembalap dengan mendatangkan Fermin Aldeguer dan Nicolo Bulega.
Pablo menilai Aldeguer merupakan salah satu talenta muda paling menjanjikan di MotoGP, sedangkan Bulega memiliki keuntungan karena sudah mengenal filosofi dan struktur tim VR46. Tak kalah menarik, Pablo juga mengungkapkan besarnya peran Valentino Rossi di balik perkembangan tim. Menurutnya, Rossi masih menjadi senjata rahasia VR46. Pengalaman 9 kali juara dunia itu dinilai sangat berharga karena mampu melihat berbagai detail teknis maupun strategi balapan yang seringkali tidak disadari orang lain. Setiap kali hadir di sirkuit, Rossi memberikan masukan penting kepada para pembalap maupun tim teknis. Bahkan untuk keputusan-keputusan besar, Pablo mengaku selalu berdiskusi terlebih dahulu dengan Rossi sebelum menentukan langkah akhir. Dengan pengalaman, pengaruh dan visi yang dimiliki Valentino Rossi, VR46 diyakini akan tetap menjadi salah satu kekuatan utama MotoGP dalam beberapa musim mendatang. Sementara persaingan antara Ducati, Aprilia, KTM, dan pabrikan lainnya dipastikan akan semakin sengit hingga akhir musim 2026.